Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawi alladziina ya'lamuun wal ladziina laa ya'lamuun innama yatadhakkaru ulul albab. Shadaqallahu maulana al-'azim. Hadirin dan hadirat, bil khusus syubanul muslimin, para pemuda dan remaja Ahlus Sunnah wal Jamaah, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di Majelis Taklim Ahlus Sunnah wal Jamaah ini dalam rangka menguatkan, mengokohkan akidah kita, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan mudah-mudahan dengan akidah yang kuat Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga iman dan Islam kita, sehingga kita insyaallah istiqomah sampai akhir hayat kita dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan taklim malam ini, kita insyaallah untuk dua taklim berikutnya, Selasa ini dan Selasa yang akan datang, insyaallah kita akan fokus pada masalah kurban. Dan bagi yang ingin bertanya, Buya persilahkan, tapi kalau bisa pakai tulisan, ya, ditulis. Jadi kalau ada sekarang yang mau tanya, boleh mulai tulis dari sekarang, nanti dikumpulkan. Kita akan mulai pembahasan tentang al-udhiyah, dan kitab yang kita jadikan rujukan dalam kesempatan kali ini adalah kitab yang ditulis oleh seorang ulama Syria, yaitu Syekh Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Beliau hidup di zaman kita sekarang karena beliau merangkum berbagai pendapat lengkap. Al-udhiyah, jadi kurban itu bahasa fikihnya udhiyah, ya. Udhiyah, ingatnya kan adha, Idul Adha. Adha itu artinya kurban. Al-udhiyah, jadi kurban itu kalau bahasa fikihnya udhiyah. Jadi di fikih nggak ada bab kurban, nggak ada. Kalau cari bab kurban nggak ada, adanya bab udhiyah. Kecuali kalau bukunya buku Indonesia, buku terjemahan itu ada. Kalau Arabnya nggak ada. Udhiyah. Yang pertama, dan yang paling prinsip adalah pengertian udhiyah atau berkurban. Pengertian udhiyah atau berkurban ini paling prinsip. Nanti dari pengertian ini kita bisa membedakan kurban atau udhiyah dengan yang lainnya, yaitu dzabhu hayawanin maksus biniyatil kurban fi waqtil maksus. Pengertian udhiyah atau kurban, pertama, kurban itu menyembelih. Jadi maksudnya udhiyah berkurban itu adalah menyembelih. Maksudnya menyembelih berarti yang dagang sapi kurban bukan? Belum, ya? Dagang sapi kurban bukan? Belum kurban. Karena yang disebut kurban adalah menyembelih. Itu. Kemudian yang kedua, hayawanin maksus, hewan tertentu. Ayam bisa nggak? Nggak bisa. Kelinci? Nggak bisa. Kijang? Nggak bisa, ya? Kijang nggak bisa. Nah, maksudnya hewan tertentu ini adalah al-an'am, hewan ternak. Jadi yang bisa dijadikan kurban adalah hewan ternak. Kerbau bisa nggak? Kerbau bisa nggak? Ternak bukan? Ternak berarti bisa.
hewan ternak tertentu, nggak semuanya. Seperti sapi, kerbau, kambing, dan unta. Kemudian yang ketiga, biniyatil qurbah. Nah ini yang penting juga, biniyatil qurbah, dengan niat mendekatkan diri kepada Allah. Karena kalau nggak niatnya mendekatkan diri kepada Allah, bisa saja LPH. Contohnya rumah potong hewan, yang beli nggak? Beli. Sapi bukan? Sapi. Tapi kurban bukan? Bukan. Kenapa? Karena niatnya komersil, dijual, betul nggak? Nah kalau kurban niatnya apa? Untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi simpelnya itu niatnya ibadah, gitu ya. Jadi menyembelih hewan yang tertentu niatnya untuk ibadah. Sehingga peserta kurban niatnya harus ibadah. Panitia kurban niatnya harus ibadah, begitu. Makanya nanti yang motong itu ya juga niatnya harus, dan yang ngerti hukumnya, begitu. Jadi jangan sampai wah itu kalau ustadz yang itu motong kayaknya lebih hebat jagal. Ya iya jelas jagal lebih hebat. Dia tiap hari motong, betul nggak? Jagal tiap hari nggak motong? Lebih hebat jagal memang. Tapi ngerti nggak jagal itu hukum? Nah kan begitu ya. Jadi yang direkomendasikan untuk menyembelih bukan hanya orang yang hebat motongnya, sekali sudah habis gitu. Bagus begitu. Cuma cari juga yang lebih paham. Jadi jangan sampai misalkan jagal yang motong dia nggak tahu sunnah-sunnahnya dan lain sebagainya, repot gitu. Main balikin aja itu sapi dihajar, bread selesai, jagal. Padahal kan kalau kurban ada sunnahnya, dihadapkan ke menyembelihnya, kita ngadep kemana? Menyembelihnya itu kita ngadep ke kiblat. Sebelum menyembelih baca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian baca sholawat kepada Nabi, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nah, baru kemudian baca doanya, Allahumma hadza minka wa ilaika fataqabbal min fulan 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 bismillahi. Nah, kalau yang di dalam riwayat Bismillahi wallahu akbar, pakai waw. Bismillahi wallahu akbar begitu. Tapi Bismillahi wallahu akbar juga sah. Yang penting ada bismillahnya ya. Tetapi yang betul-betul sesuai itu adalah Bismillahi wallahu akbar. Bismillahi wallahu akbar. Baik tuh. Kemudian kalau udah nyembeli, jangan langsung ditinggal, jangan. Ya. Jangan langsung ditinggal, lihat dulu sah nggak, begitu. Jangan diangkat ininya nih apa namanya, goloknya ya, walaupun sekali dua kali begitu. Yang penting pisaunya tajam, ya. Sudah, jangan diangkat dulu. Lihat, syarat sah hewan kurban itu minimal putus dua saluran, tenggorokan sama kerongkongan. Tenggorokan buat makan, kerongkongan buat nafas. Jadi di binatang itu ada dua saluran. Ada saluran buat nafas, ada saluran buat makan. Itu putus, udah sah kurbannya, dimakan. Yang afdalnya putus juga dua saluran darah, kanan kiri. Jadi ada 4. Jadi kalau mau tahu hewan kurban itu afdal potongannya ya, begitu dipotong ada kayak darah nyembur kanan kiri, seret. Nah itu berarti sudah sempurna itu. Tapi bisa jadi darah kanan kiri keluar, kerongkongan belum putus. Nah, hati-hati itu. Makanya jangan diangkat dulu, diperiksa dulu, ditunggu dulu, gitu. Kalau belum, sekali aja gerakan. Nah itu. Nah makanya jangan berpikir, wah ini motong sapi, jagal aja motong deh, nyeset boleh, motong jangan. Ini bukan melarang haram, bukan, gitu. Tetapi kalau untuk kurban, niatil kurban, niatnya untuk ibadah. Niatnya untuk ibadah kurban itu. Jangan cuma yang cakep motongnya, tetapi nggak tahu hukumnya, bacaannya gimana, sunnah-sunnahnya gimana. Nah itu yang harus kita perhatikan. Fi waktin maksus, pada waktu yang tertentu, waktu yang
tertentu. Jadi ada berapa tuh? Menyembelih hewan tertentu, niatnya ibadah, waktu tertentu. Jadi ada 4. Kurban itu hanya boleh kapan? Setelah sholat Idul Adha. Kalau sebelum Idul Adha boleh nggak? Nggak boleh. Setelah sholat Idul Adha sampai kapan? Sampai sebelum maghrib hari tasyrik ketiga, tanggal 13. Jadi kalau besok lebaran Idul Adha itu hari Jumat, ya kan? Idul Adha hari Jumat. Setelah sholat Idul Adha boleh nggak potong? Boleh, boleh ya? Boleh terus, boleh sampai malam tuh boleh. Nah terus hari tasriknya hari Sabtu berarti ya, tanggal 11. Tanggal 11. Hari tasrik itu ada berapa hari? 3, jangan salah. Ada berapa? 3 hari. Kalau Imam Syafi'i ada 3. Kalau mazhab yang lain bilang ada 4. Kita bilangnya 3 hari. Hari tasrik 11, 12, 13 Dzulhijjah. Berarti kalau tahun ini hari tasrik itu jatuh pada hari Sabtu. Kalau lebarannya hari apa? Hari Jumat. Jadi hari Jumat itu Idul Adha. Hari setelahnya namanya hari tasrik. Hari tasrik itu pertama tanggal 11. Kan Idul Adha tanggal berapa? 10 Dzulhijjah. Nah itu jatuh tanggal 31 ya, Agustus. Berarti hari tasrik pertama tanggal 31 Juli. Hari tasrik pertama jatuh tanggal 1 Agustus. Tasrik kedua tanggal 2. Tasrik ketiga tanggal 3. Masih boleh loh. Ya masih boleh. Masih boleh menyembelih. Begitu juga dengan takbir. Takbir itu kalau Idul Fitri selesai sholat Id selesai, nggak ada takbir lagi. Tapi nanti Idul Adha sampai hari ketiga masih takbir. Asar hari ketiga itu masih takbir. Begitu maghrib udah diam. Paham tuh? Takbiran. Jadi mulai malam takbir Idul Adha, selesai sholat Idul Adha, ya terus takbir tuh. Pada sholat takbir terus sampai hari tasrik yang ketiga. Berarti kita takbiran malam Jumat, hari Jumat, Sabtu, Ahad, Senin. Itu takbirannya. Paham dong? Ya. Batasnya apa batasnya? Hari tasrik yang ketiga. Kapan berhenti takbir? Maghrib ya. Maghrib itu nggak takbir lagi. Ntar keenakan maghrib takbir, ya Allahu Akbar. Isya takbir lagi. Jadi mazhabnya bukan mazhab Imam Syafi'i. Paham tuh? Nah jadi inilah yang membedakan kurban dengan RPH. Niatnya ibadah, bukan daging untuk peserta kurban ya, bukan daging. Daging itu maksudnya saya butuh, saya tidak butuh. Tak boleh begitu kalau peserta kurban. Niatnya saya mau ibadah. Saya mah nggak usah lah. Udah tiap tahun saya korban, saya nggak usah. Nggak peduli saya. Ya mungkin. Nanti kita lihat. Kemudian hukumnya, ya hukumnya. Subhanal muslimin, para pemuda dan remaja yang dirahmati Allah. Pada hari Idul Adha ada pertanyaan. Mana yang afdal? Saya punya uang 28 juta rupiah cash pada hari raya Idul Adha misalkan, atau 2-3 hari menjelang Idul Adha. Saya punya uang 28 juta. Nanti 28 juta ini saya mau bagikan. Tahun ini saya nggak korban lah. Kan saya udah tiap tahun korban. Tahun ini saya nggak korban. 28 juta ini saya mau panggil anak yatim. Saya mau panggil orang-orang butuh. Saya mau panggil para janda yang membutuhkan. Nah, kemudian saya akan bagikan uang masing-masing 200.000 dengan paket yang totalnya semua seharga 28 juta. Harga seekor sapi yang bagus dan begitu. Ya. Pertanyaannya, mana yang afdal? Dia kasih anak yatim di hari raya Idul Adha atau dia belikan 28 juta itu hewan kurban? Nah, ini dijawab oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dengan hadis
di mana Rasulullah SAW bersabda bahwasanya annaha ahabbu al-a'mal ila Allah yauman nahar, bahwasanya ma min amalin, tidak ada suatu amal pun ahabbu ila Allah subhanahu wa ta'ala yauman nahri, yang lebih dicintai disukai oleh Allah pada hari Idul Adha itu min iraqatid dam, daripada potong hewan kurban. Jelas sekali. Tidak ada amal yang lebih Allah sukai pada hari raya Idul Adha daripada memotong hewan kurban. Jelas? Nah, coba jawab pertanyaan Anda sekarang. Mana yang afdol? 28 juta pada hari raya Idul Adha kita berikan hewan kurban sapi 1 ekor, atau bagiin ke anak yatim 100 orang? Mana yang afdol? Yang afdol yang mana? Pada hari raya Idul Adha. Nah, nggak usah ragu. Kalau pada hari raya Idul Adha nggak ada yang paling afdol daripada potong hewan kurban. Nah, kalau di luar Idul Adha, nih, bisa jadi bagi anak yatim yang afdol, betul nggak? Betul nggak? Kalau di luar Idul Adha. Tapi kalau Idul Adha tidak ada amalan yang lebih Allah sukai daripada memotong hewan kurban. Berarti kalau Idul Adha, sekali lagi Idul Adha, dan hari-hari tasyrik 11, 12, 13, antum punya uang misalkan 28 juta, lebih baik antum berikan anak yatim atau antum berikan 1 ekor sapi dan antum berkurban. Mana yang lebih disukai Allah? Kurban. Hah? Kurban. Jadi beragama jangan pakai jangan pakai logika. Kalau beragama pakai logika sendiri, cari surga pakai logika sendiri. Betul kan? Kalau beragama kepengen kita sendiri, cari surganya pakai kepengen kita, jangan surganya Allah. Nah, kalau kita mau masuk surganya Allah, berarti kita ini beragama, mengamalkan agama harus sesuai dengan petunjuk dan tuntunan dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Belum tentu yang banyak yang afdal di mata Allah. Bisa jadi yang lebih sedikit yang lebih afdal. Kan begitu? Contohnya antum musafir, itu udah berat belajar kan? Kalau safar kan? Antum musafir, jaraknya 80 kilo lebih. Afdal mana? Ambil rukhsah atau sholat biasa? Jamak kosor atau sholat biasa? Jamak kosor. Nah itu. Padahal kalau banyak kan banyakan sholat biasa, betul nggak? Tetapi ada hadis qudsi mengatakan, aku ini suka kalau manusia itu mengambil keringanan dariku. Ya Allah udah kasih keringanan kok, begitu ya. Kita ambil ya Allah senang begitu. Itu tanda sayangnya Allah kepada kita. Baik. Kemudian hukumnya, hukum udhiyah atau berkurban. Coba kita lihat mazhab Abu Hanifah. Mazhab Abu Hanifah hukumnya wajib sekali setahun bagi penduduk asli. Ya, Imam Abu Hanifah hukumnya apa? Wajib 1 kali setahun bagi penduduk asli. Maksudnya penduduk asli itu orang yang menetap di satu tempat dalam jangka waktu yang sudah lama dan tidak ada niat untuk berpindah-pindah. Itu mukimin namanya. Jadi kalau Imam Abu Hanifah bukan sunnah, wajib sekali setahun. Berarti yang nggak korban gimana? Dosa kan? Sama dengan ninggalin sholat. Itu kalau mazhab siapa? Mazhab Abu Hanifah. Kemudian yang kedua, mazhab selain mazhab Imam Abu Hanifah, ya, 3 mazhab yang lain, Imam Malik, kemudian Imam Syafi'i, kemudian Imam Ahmad bin Hanbal, hukumnya adalah sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah. Nah, sekarang antum harus tahu apa bedanya sunnah dengan sunnah muakkadah. Ya, kan ada sunnah muakkadah. Kalau sunnah saja itu adalah amaliyah yang dilakukan oleh Rasulullah,
tapi terkadang Rasulullah tidak melakukannya. Itu kalau sunnah. Tapi kalau sunnah muakkadah, amaliyah atau amalan yang selalu Rasulullah lakukan dan tidak pernah Rasulullah tinggalkan, itu namanya sunnah muakkadah. Selalu dilakukan Nabi dan tidak pernah ditinggalkan. Paham itu? Nah, berarti berkurban ini adalah sesuatu yang selalu dilakukan oleh Rasulullah. Karena dalam hadis dikatakan ada 3 hal yang untuk kalian sunnah, untuk wajib, kata Nabi. Salah satunya adalah berkurban. Sunnah muakkadah. Jadi kalau kita pakai yang mana nih? Wajib apa sunnah? Hah? Sunnah. Gak main-main ini. Gak main-main. Dalam hadis, coba kita lihat nih dalam hadis ya. Man wajada sa'atan falam yudhi fala yaqrabanna musallana. Nih hadisnya. Man wajada sa'atan falam yudhi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang memiliki kelapangan kemudian dia tidak berkorban, maka kata Nabi, jangan dekati tempat sholat kami. Nabi sholat di mana? Masjid. Boleh nggak kita melarang orang sholat berjamaah sama kita? Boleh nggak? Nggak boleh kan? Tapi Rasulullah melarang ini. Berarti kenapa? Berarti Rasulullah sangat tidak suka. Nggak main-main ini. Makanya kita belajar korban supaya antum itu paham sejak muda, ya. Antum paham sejak muda ini bagaimana pentingnya berkorban. Kata Nabi, barang siapa yang mendapatkan kelapangan kemudian dia tidak terpikir untuk berkorban, jangan ngaku umatku, begitu kata Nabi. Sallallahu alaihi Muhammad. Karena Nabi nggak suka sama umatnya yang cinta dunia. Buat menjar handphone 3 juta, diambil kaleng kongguan yang isinya apa? Kongguan isi opak. Kongguan isi opak, kongguan isi rengginang, dikeluarin sama dia. Bikin celengan. Bikin celengan, dia nampung. Buat beli apa? Buat beli handphone. Terus bayangannya pengen handphone. Begitu cukup 3 juta, langsung dibongkar. Terus pakaian cukup nih. Dikeluarin recehan semua. Harta karun. Ya. Harta karun. Cari mak beli mah. Masa ke konter HP pakai recehan kan gak ada yang mau. Ya. Dapat 3 juta, girangnya bukan main, pergi ke tempat handphone, beli handphone, dapat handphone. Wah. Yang dekat dari jauh, yang jauh dari dekat. Yang dekat jangan ditegur. Yang ditegur yang mana? Jauh. Main depan jangan ditegur sama dia. Ditegur temannya yang di mana? Ya. Tuh. Kalau buat handphone bisa begitu, kenapa kita nggak bisa buat korban? Kata Nabi, kalau ada yang punya uang lebih nggak berkorban, kata Nabi, jangan sekali-kali ngaku umatku. Masya Allah. Kenapa coba? Kenapa seperti itu? Satu, Rasulullah nggak suka umatnya cinta dunia. Kedua, Rasulullah itu ingin kita itu selamat dari neraka. Orang yang berkorban, antum tahu Nabi bilang apa? Bikulli sya'ratin hasanah. Allah berikan untuk orang yang berkorban dan korbannya diterima, 1 bulu itu 1 pahala. Sallallahu alaihi Muhammad. 1 bulu 1 pahala. Nah sekarang kalau ente korban domba misalkan, ente hitung itu bulunya. Berapa banyak bulu? Ya. Sapi kelihatannya nggak ada bulu, ada nggak bulu di sapi? Halus-halus ada ya? Ada kan? Kan pernah makan kerupuk kulit ada bulunya? Nah, itu tanda bahwa sapi itu ada bulunya. Sebanyak bulu itu Allah berikan kebaikan. Rasulullah nggak suka kalau ada umatnya itu nggak ngiler sama pahala. Nah, pahala apaan? Masya Allah. Ya Allah.
Yang ketiga, Rasulullah bilang nanti ini hewan kurban bakal datang di ashariha wa asfariha wa akraniha, akan datang dengan kukunya, dengan bulunya, dengan tanduknya. Ngapain? Ngebelain orang yang kurban. Bahkan dalam riwayat, walaupun masih diperdebatkan sanadnya, ini binatang bakal jadi tunggangan dia nanti di Siratal Mustaqim. Selamat dia nanti ke surga. Orang yang kurban itu Allah selamatkan seluruh badannya dari neraka. Makanya malam ini nih yang kurban disunahkan, udah mulai nggak nyukur rambut, ya termasuk kumis, jenggot itu nggak nyukur lagi. Udah nggak potong kuku sampai kapan? Sampai nanti selesai nyembelih. Sampai selesai sembelih, baru dia nyukur lagi, baru potong kuku lagi, gitu. Tapi kalaupun enggak, dalam mazhab Imam Syafi'i ini hukumnya sunnah, ya, hukumnya sunnah. Kalaupun ada yang korban, kemudian tetap nyukur rambut, tetap potong kuku, sah nggak korbannya? Sah. Tapi kalau mau cari pahala yang tambah lagi, mulai malam ini malam 1 Dzulhijjah ini, ya, ini udah 1 Dzulhijjah, hari apa ini? Selasa kan? Nah, ini udah 1 Dzulhijjah. Terus sampai nanti selesai sembelih, dipotong hewan kurbannya, baru dia potong rambut, baru dia gunting. Kenapa seperti itu? Karena Rasulullah pengen nanti ini orang semua badannya itu diselamatin dari neraka. Nah kalau ada yang nggak kepikiran, marah Nabi, nggak suka Nabi. Udah dijanjiin pahala sebanyak bulu binatangnya, udah dijanjiin dia bakal dibebaskan dari api neraka, kan begitu ya? Udah dijanjiin begitu tetes darahnya itu belum nyentuh tanah, Allah ampuni dosa-dosanya. Masya Allah, apalagi keistimewaan dan keutamaan berkurban yang kurang. Udah merupakan amal yang paling dicintai Allah. Kalau kita melakukannya berarti kita dicintai Allah. Berarti Nabi mengharapkan kita dicintai Allah. Gak mau juga kata Nabi, fala yaqrabanna musallana. Kamu bukan umatku kata Rasulullah. Shallallahu alaihi Muhammad. Makanya sahabat Nabi di zaman Nabi nggak ada yang nggak korban. Semua rumah ini korban. Nabi Muhammad potong itu 69 ekor sendirian. 69 ekor sendirian. Sisanya dikasih Sayyidina Ali. 69 potong sendirian. Saking banyaknya yang berkorban. Ya. Ini jadi kepikirannya. Bisa juga nanti Majelis Tahlim Aswaja tahun depan korban 1 ekor sapi. Amin. Sanggup nggak kira-kira? Gimana caranya? Patungan, nabung dari sekarang. Yang dapat 500, dapat 700. Tahun tuh, 1 tahun. Berapa banyak orangnya? Ada 30. Bagi berapa juta? Nggak dapat sapi kambing kan begitu? Ya. Tapi namanya harus 1 orang. Kayak sekolahan. Sekolahan itu nggak boleh namanya siapa di samping ini? Seluruh siswa-siswi. Gimana itu seluruh siswa-siswi? Sapi nggak boleh seluruh siswa-siswi. Sapi berapa orang? 7. Kan sekolahan suka ngajak tuh. Makanya sayang kalau dibilang latihan kurban. Jangan, kurban beneran. Caranya gimana? Kumpulin dari anak-anak murid semua nggak apa-apa. Ayo, anak-anak murid semuanya bayar 20.000. Misalkan begitu. Orangnya ada 240 juta, dapat berapa? Dapat 1 ekor kambing dan beberapa ekor sapi, kan begitu? Ya. Ini sapinya atas nama siapa? Udah sepakatin tuh anak-anak minta retornya. Sapi ini buat 7 orang. Siapa kira-kira yang antum kasih? Coba ketua-ketua kelasnya dipanggil semuanya, berembuk sama ketua OSIS sama guru-guru. Oh baik Pak, kita setuju. Ini dari kami anak-anak patungan muridnya. Kami serahkan ke sekolah nentuin 7 orang buat sapi yang dari uang kami. Ya, ini kami hadiahkan uangnya begitu. Tapi namanya buat berapa orang? 7 orang. Oh ya udah buat guru 5 orang. Ada yang belum pernah korban guru 5 orang. Boleh nggak? Boleh. OB 2 orang nih belum pernah berkorban, OB masukin. Oh, kan? Jadi itu sampai atas nama 7. Sebutin pasti potong nih. Terus siswa-siswi dapat apa?
dapat pahalanya. Kalau pahala nggak terbatas. Kalau jumlah orang terbatas. Sapi 7 orang, pahalanya terbatas nggak? Enggak. Pahalanya untuk seluruh bangsa Indonesia, boleh? Boleh. Ini kambing 1 atas nama saya, ya. Tapi pahalanya untuk seluruh umat Islam di seluruh dunia, boleh nggak? Boleh. Kalau pahala, kalau apa? Kalau pahala. Tapi nama boleh nggak? Ini kambing atas nama siapa? Atas nama seluruh umat Islam di seluruh dunia. Itu waras. Nggak boleh. 1 orang kambing, sapi berapa orang? 7. Tapi pahala terbatas nggak? Nggak. Nah, jadi sampai begitu. Bukan latihan korban beneran, ya. Nanti majlis aswaja juga bisa begitu. Kita patungan dapat berapa? Dapat kambing 1, beliin nggak? Beliin, nyantai rame-rame, mau nggak? Insya Allah tahun depan ya. Insya Allah. Mau nggak nih? Mau nggak? Majlis aswaja kita korban, ya. Insya Allah tahun depan ya. Mudah-mudahan kita sehat, mudah-mudahan panjang umur. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik tuh. Ya, jadi hukum kurban ada berapa? 2. Ada wajib dalam mazhab siapa? Ada yang sunnah, maka ada dalam mazhab Syafi'i, Malik, Ahmad. Baik tuh. Ya. Kalau Imam Syafi'i ada lagi nih, Imam Syafi'i, khusus Imam Syafi'i, hukum kurban itu beliau membagi menjadi 2. Imam Syafi'i. Ini biar untuk tahu. Ada sunnatu ainin, ada sunnatu kifayatin. Kalau Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i bilang hukum berkorban itu adalah sunnatu ainin. Nah ini sunnatu ainin. Sunnatu ain kayak fardu ain. Fardu ain itu fardu untuk masing-masing orang. Nah, sunnatu ain itu sunnah untuk masing-masing orang. Maksudnya gimana? Kurban ini hukumnya sunnah buat orang yang sendirian. Dia udah enggak jadi tanggungan ayah ibunya, sudah punya nafkah sendiri. Paham dong? Sudah punya nafkah sendiri gitu ya. Terus dia belum menikah. Itu sendiri namanya itu. Nah, hukum kurban buat dia sunnatu ain. Tapi kalau dia udah punya nafkah sendiri, terus sudah menikah, sudah punya keluarga sendiri, kan begitu? Nafkahnya sudah tidak lagi dinafkahi oleh ayah ibunya, maka dia udah punya keluarga kan? Nah, kalau satu keluarga hukumnya sunnah kifayah. Sunnah kifayah. Jadi sunnah kifayah ini apa? Maksudnya begini. Bapak, ibu, anak 3 umpamanya. Bapak, ibu, anak 3. Bapaknya udah umur 60, ibunya udah umur 58. Anak-anaknya umur 30, 20 ya. Gitu. Nah, tahun ini yang kurban itu anaknya nih. Anaknya kurban, tapi dia masih tinggal sama ayah ibunya begitu ya. Dan masih dibiayai sama ayah ibunya. Umurnya misalkan lebih muda lah dari 30. Pokoknya ini masih satu rumah begitu ya. Masih dalam tanggungan orang tuanya. Nah, kemudian bapaknya ini kurban, maka jatuhlah kesunahan dari yang anggota yang lain. Baik tuh. Kalau fardu kifayah, misalkan ada yang melaksanakan, yang lain yang nggak melaksanakan dosa? Enggak, karena sudah ada yang melaksanakan. Baik tuh. Kayak sholat jenazah kan gitu ya. Sholat jenazah. Nggak ada yang ngelatin tuh mayit, berdosa kan ya? Dosa. Tapi yang ngelatin 3 orang, yang lain dosa nggak? Nah, begitu. Sama dengan sunnah kifayah. Kalau dalam keluarga ada satu yang berkorban, berarti yang lain sudah gugur kesunahan. Baik itu? Ya. Tapi tetap itu nama buat siapa? Kalau kambing, buat berapa orang? 1. Misalkan keluarganya ada 5 nih. Bapak, ibu, anak 3, kambing 1. Atas nama siapa? Boleh nggak atas nama keluarga besar Bapak Fulan? Boleh nggak? Boleh. Boleh nggak? Keluarga besar, boleh nggak? Nggak boleh. Yang boleh
atas nama Bapak Fulan, pahalanya untuk keluarga saya. Boleh kan? Boleh. Nah, paham tuh? Ya. Sekarang kalau buat almarhum almarhumah, boleh nggak? Nah, kita lihat. Kambing untuk almarhum dan almarhumah, Imam Syafi'i dalam mazhabnya itu ada dua pendapat. Kalau antum mau tahu, ada dua pendapat. Pertama, dan pendapat mayoritas mazhab Imam Syafi'i mengatakan tidak sah berkorban atas nama almarhum dan almarhumah. Ini pendapat yang mayoritas mazhab Imam Syafi'i. Tapi di dalam mazhab Imam Syafi'i juga ada pendapat minoritas, artinya lebih sedikit, ya. Masih dalam mazhab Imam Syafi'i. Yang kedua, dalam mazhab Imam Syafi'i juga mengatakan sah berkorban atas nama almarhum dan almarhumah. Begitu. Ya. Yang tidak sah ini kalau nggak ada wasiat. Kalau ada wasiat sah, kata Imam Syafi'i. Sepakat. Ini agak sepakat kalau nggak ada wasiat, orang tuanya nggak wasiatin, meninggal aja. Tapi kalau orang tuanya bilang nanti kalau saya mati tolong dikorbanin tiap tahun, itu wasiat bukan? Wasiat. Nah itu mah harus begitu, harus. Nah ini nggak ada wasiat, jadi hukumnya bagaimana? Hukumnya nggak boleh dalam mazhab Imam Syafi'i, mayoritas, minoritas lebih sedikit boleh. Lalu yang tiga mazhab lain, mazhab Imam Malik, Hanafi, Hambali, membolehkan berkorban untuk almarhum dan almarhumah. Lalu bagaimana kita amalkannya? Wah, saya udah korban atas nama almarhumah, boleh nggak? Saya ngamalin mazhab Imam Syafi'i. Boleh, karena masih ada yang membolehkan dalam mazhab Imam Syafi'i, meskipun minoritas. Diperkuat oleh pendapat ulama dari mazhab yang lain sehingga semakin kuat. Nah, jadi meskipun minoritas tetap boleh diamalkan. Kesimpulannya, boleh nggak kita korban atas nama almarhum almarhumah? Boleh, ya boleh. Cuman bedanya begini. Pertama, kurban wajib dalam mazhab Imam Syafi'i sekarang. Jangan mazhab yang 4. Kita fokus mazhab Imam Syafi'i. Kurban bisa berubah dari sunnah ke wajib kalau ada nazar. Makanya alhamdulillah di At-Taqwa ini ditanya terus, Bapak kurbannya wajib atau kurban sunnah begitu. Karena ada perlakuan berbeda. Kurban wajib itu kalau yang kurban ada nazar. Contoh, saya kalau diterima di sekolah ini, saya nazar mau korban tahun depan. Sampai tahun depan nazarnya korban. Itu korban yang pakai nazar hukumnya sunnah atau wajib? Kenapa wajib? Karena nazar. Apa bedanya? Kalau korban pakai nazar hukumnya wajib. Satu, yang berkorban tidak boleh minta sedikit pun bagian dari korbannya. Jadi jangan sampai antum misalkan punya nazar mau korban tahun ini, akhirnya berkorban, korbannya jadi korban wajib kan? Terus pesan sama panitia, Mas, nanti saya hatinya semua buat saya ya, hatinya buat saya. Oh boleh kata panitianya. Apalagi palanya pala. Oh boleh. Apalagi paha sebelah. Oh boleh. Wah, cakep nih panitia. Ganti panitianya ngaji. Yang berikutnya panitianya ngaji. Ditanya sama panitianya, Bapak korbannya apa? Oh, saya korban apa ya? Saya nggak ngerti juga katanya. Enggak ada nazarnya nggak Pak? Oh iya saya nazar ini. Oh berarti Bapak korbannya korban wajib. Ya udah terserah. Nah gitu kan. Saya mah nggak peduli. Nah itu nggak boleh begitu. Yang korban juga harus ngerti kan. Nah karena nggak ngerti coba akhirnya gimana? Ya udah terserah lah, mau wajib mau sunat terserah. Yang penting saya menyerahin kambing ke sini, gitu ya. Oh iya baik, saya catat ya Pak ya. Terus nanti tolong ya Mas ya panitia, nanti saya minta palanya sama hatinya. Bapak kan korban wajib, Bapak nggak boleh minta. Wah, kalau nggak paham gimana kira-kira? Marah nggak? Marah nggak? Ini panitia nggak benar ya. Ada unsur-unsur
korupsi daging. Tahun kemarin panitianya cakep, servisnya memuaskan. Saya minta paha, minta hati, minta daging paha dikasih, malah buntutnya dikasih juga. Tahun sekarang, ya udah nggak usah paha, hati aja nggak boleh pak. Ya udah nggak usah hati, daging aja, daging paha nggak bisa. Daging paha nggak bisa, daging sekilo nggak bisa, setengah kilo nggak bisa, sekon juga nggak bisa pak. Marah tuh yang punya korban. Yang salah, yang benar yang mana? Yang benar yang mana? Panitia. Yang melarang dia nggak kasih bukan panitia, siapa? Allah dan Rasulnya. Makanya korban itu harus betul-betul kita itu serius ya, harus tahu ininya apa ilmunya. Jadi kalau korban wajib nggak boleh minta dari hewan korbannya, tapi boleh nggak dikasih daging dari hewan korban lain? Boleh nggak? Boleh, tapi jangan minta dari hewan korban lain. Ya udah saya dari sapunya bapak anu, saya pengen hatinya semua, serangkan. Itu bukan punya dia. Itu niatnya niat ibadah bukan kalau gitu. Nah, makanya niatnya harus niat ibadah. Paham dong? Kemudian kalau kurban sunnah nih, mau diminta, memang ada pendapat mengatakan tidak ada ukuran yang mutlak, ya. Tetapi yang kita rekomendasikan, yang Buya rekomendasikan adalah sesuai dengan hadis Ibnu Abbas. Kalau mau minta maksimal sepertiga, hadisnya Abdullah bin Abbas. Sepertiga buat yang korban, sepertiga buat hadiah, sepertiga buat sedekah, itu maksimal. Hadiah itu bisa ke orang yang punya boleh, ke kerabatnya boleh. Dan itu memang hak untuk diminta oleh peserta kurban. Meskipun kurban terbaik adalah kalau lebih banyak disedekahkan, itu yang lebih baik. Jadi maksimalnya berapa pak? Sepertiga. Berapa nih maksimalnya? 1/3. Kalau pakai hadis Abdullah bin Abbas. Sepertiga buat dia, sepertiga buat hadiah, sepertiga buat sedekah, ya, buat sedekah. Nah, kurban yang wajib dalam mazhab Imam Syafi'i, di samping tidak boleh diminta oleh peserta kurban, juga tidak boleh diberikan kepada orang yang tidak seiman. Ini kejutan, ya. Kurban yang hukumnya wajib tidak boleh diberikan kepada orang yang tidak seiman, orang di luar agama Islam. Nggak boleh diambil dagingnya dari hewan kurban yang hukumnya wajib karena nazar, gitu ya. Itu nggak boleh. Makanya panitia harus cerdas. Lalu pertanyaannya, boleh nggak dikasih sama orang di luar agama Islam tapi dia membutuhkan? Boleh, dari kambing atau dari sapi yang kurbannya hukumnya apa? Sunnah. Baik dong. Dengan catatan semua umat Islam yang membutuhkan sudah dapat. Boleh nggak kita kasih yang di luar agama Islam? Boleh, tapi dari kurban yang sunnah. Jangan sampai orang Islam belum dapat, orang di luar Islam dapat. Baik dong? Ya. Baik, untuk pertemuan kali ini Buya rasa cukup.